Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Khoiri. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, Heskia. Assalamualaikum, Aisyah. Nadiatur. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, Moritz. Vanessa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Silvana. Pagi. Assalamualaikum, Haniatul. Aprilia, Astrina, Alia, Aisyah. Ibu. Pagi. Halo, Ibu. Devi, Assalamualaikum. Devi hadir, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ravena. Waalaikumsalam, Ibu. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat semua. Sama keluarganya ya di rumah. By the way, praktikum sudah sampai di mana? Materinya? Mikrotom dan mikroskop, Bu. Mikrotom, pengenalan mikrotom dan mikroskop ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Dinsa. Assalamualaikum, Fausan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Regina, Tasmito, Padu, Pagi, Bu. Thomas. Assalamualaikum, Siti Sulfa. Firmansyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azra, Assalamualaikum. Oke, kita tunggu kode presensi dikirimkan oleh fakultas.
Ini silahkan presensi dulu. Ibu sudah kirim di WA. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Bu, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan bersama keluarga kita masing-masing. Jadi, baik. Minggu lalu kita bahas apakah? Halo? Kita bahas apakah minggu lalu? Lupa? Ragam preparat? Preparat apa? Metode apa? Halo? Suara Ibu kedengaran kan? Halo? Suara Ibu kedengaran? Terdengar, Ibu. Baik, kita lanjut aja. Ragam preparat minggu lalu yang kita vital dan yang satu apa? Halo. Nggak disimak, lupa.
Nggak terekam ya? Halo, sekian banyak nggak ada yang ingat? Jangan bilang ogah ngomong ya. Ya, kita lanjut aja deh. Sekarang kita akan bahas mengenai preparat, metode pembuatan preparat secara oles dan rentang. Nah, metode oles atau disebut juga hapus atau smear. Mengapa diberi nama demikian? Karena preparatnya, sampelnya itu dioleskan di atas kaca objek, kemudian langsung diamati atau diberi warna, dioleskan atau dihapus di atas kaca preparat lensa. Ya, disebut juga kaca preparat. Suatu pembuatan sediaan dengan jalan mengoles atau membuat selaput atau disebut juga bentuk lapisan tipis, bentuk film dari substansi yang berupa cairan atau bukan cairan di atas gelas benda yang bersih dan bebas lemak. Harus bersih. Tidak boleh ada noda di situ, ya. Dan selanjutnya kemudian difiksasi, diberi bahan larutan pengawet, diwarnai dan ditutup dengan gelas benda. Deck glass maksudnya ya, bukan gelas benda tetapi the glass. Nah, untuk membersihkan tadi gelas benda tadi atau kaca objek itu dibersihkan sebersih-bersihnya, biasanya menggunakan alkohol. Paling bersih kalau menggunakan silol, karena silol itu akan melarutkan lemak. Membersihkannya tidak boleh menggunakan kapas, tetapi menggunakan tisu. Tapi tisu yang halus, karena kalau yang nggak halus itu dia akan meninggalkan serat, sehingga serat itu bisa berbaur dengan sampel, sehingga hampir bisa tidak dibedakan antara serat dari kapas atau dari tisu dengan bagian dari sampel yang akan diamati. Nah, syarat-syarat oles atau hapus yang baik adalah kita harus melakukan suatu persiapan film lapisan tipis pada darah. Biasanya yang umum adalah darah. Yang baik akan tebal di ujung drop dan tipis di ujung yang berlawanan. Ujung drop artinya itu darah ditetes, ini pakai plastik ya, diteteskan di ujung sekitar 2 cm dari ujung, kemudian nanti akan ditarik jadi yang hapusan yang baik atau film atau lapisan yang baik itu yang tebal padang ujung drop, kemudian tipis bagian ujung yang berlawanan. Corengan atau hapusan darah harus menempati bagian tengah luncuran ini. Jadi harus di bagian tengah, nggak boleh sampai ke pinggir. Sehingga untuk meletakkan darahnya itu, sampelnya itu harus di tengah-tengah dari kaca preparat. Hapusan darah tidak boleh menyentuh tepi, kecuali untuk titik aplikasi. Dan dalam hal ini harus bebas dari marginnya, ya. Karena kalau darah sampai melebar sampai pinggir-pinggir itu akan mempengaruhi ketebalan dari film
hasil apusan itu, sehingga meneteskan darah itu tidak diharapkan tidak terlalu banyak sehingga tetap berada di dalam gelas kaca preparat itu. Nah, catatan dari prosedur cara kerjanya itu, segera setelah tetesan darah ditempatkan pada slide kaca, apusan harus dilakukan tanpa penundaan. Jadi harus segera dilakukan apusan, olesan, karena darah itu cepat sekali membeku bila berada di luar tubuh. Nah, setiap keterlambatan akan menghasilkan distribusi sel darah putih yang tidak normal. Dengan banyak sel-sel darah putih besar akan terakumulasi pada tepi tipis noda. Ya, jadi bukan hanya sel darah putih, tetapi sel darah merah juga akan menggumpal bila tidak segera dilakukan apusan, tidak segera dioles atau tidak segera dihapus di atas kaca preparat. Seperti itu. Jadi harus segera dilakukan, jadi tidak tanpa penundaan lagi. Nah, ketebalan spirit note ini catatan ketebalan dari apusan ini. Jika hematokrit meningkat, sudut slide penyebar harus dikurangi. Hematokrit itu apa? Hematokrit itu adalah kadar sel darah merah di dalam darah. Sudut slide penyebar, maksudnya itu sudut slide ini kita menggunakan dua kaca preparat. Di sini kaca slide, yang satu untuk meletakkan meneteskan darah, dan yang satu dipakai untuk menghapus. Jadi kita menghapusnya tidak pakai alat yang lain, apalagi dihindari menggunakan jari ya. Jadi dengan kaca preparat yang sama, yang satu itu di sini disebutkan apabila hematokritnya meningkat, artinya sel darah merahnya tinggi, sudut slide penyebar, yang dimaksud ini sudut slide penyebar itu yang dipegang untuk menghapus, itu harus dikurangi, berarti agak turun. Yang normal yang disarankan adalah sekitar 45 derajat. Demikian gini. Nampakkah? Halo, kalian lihat? Nampak. Lihat, Bu. Oke. Nah, yang normal sel darah merahnya itu sudut antara yang untuk dipakai kaca preparat yang dipakai hapus itu sekitar 45 derajat. Tetapi kalau hematokritnya sel darah merahnya lebih banyak, jadi ini akan diturunkan sedikit. Seperti itu. Oke. Nah, kalau hematokritnya kurang, itu sudut penyebarnya ini agak tegak dikit. Oke, dan ini dilakukan tidak tergesa-gesa, tetapi dengan irama yang stabil gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ketebalan penyebaran saat menarik itu menggeserkan kaca preparat yang dipakai untuk menghapus atau ngoles ini ditentukan oleh slide penyebar, ditentukan yang di atas ini. Jadi semakin besar sudutnya itu akan semakin tebal dan lebih pendek nodanya, lebih pendek lapisannya, karena tebal sehingga darah yang ada di sini itu habis, tidak langsung bisa sampai ke ujung. Seperti itu. Nah, ini tergantung juga atas
ukuran dari sel tetesan darah. Kalau sedikit, memang sedikit saja nodanya yang didapat, lapisannya yang didapat. Dan juga tergantung pada kecepatan menyebarnya. Jadi kalau cepat itu dia akan panjang lapisannya yang didapatkan dibanding kalau pelan-pelan. Pelan-pelan itu keburu membeku darahnya, ya, telanjur membeku darahnya sehingga lapisan ini, tariannya ini hanya pada separuh saja daripada gelas objeknya. Tadi disebutkan di awal, setelah meneteskan itu segera melakukan penghapusan, ya, pengolesan seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, penyebab umum dari hapusan darah yang buruk atau olesan darah yang buruk karena tetesan darah terlalu besar, terlalu banyak, dan juga terlalu kecil, terlalu sedikit. Yang membuat hapusan darah tidak bisa diamati karena slide penyebar didorong melintasi slide dengan cara tersentak-sentak. Jadi tidak boleh disentak ngadat-ngadat gitu. Jadi tariannya itu langsung cepat aja gitu, set. Ya, ditarik cepat, jadi tidak pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan itu kita tidak mendapatkan lapisan yang bagus. Jadi cepat. Tadi Bu katakan kalau tidak cepat pelan-pelan itu akan menyebabkan darah terlanjur beku sehingga tidak bisa lari lagi apabila ditarik. Oke. Kegalan yang lainnya ini dijaga agar tidak sampai ke tepi slide. Ya, tidak sampai slide. Biasanya kalau sampai ke tepi slide itu karena tariannya itu miring, ya, tariannya miring, demikian ini tariannya miring sehingga ke melebar sampai ke tepi kiri atau ke tepi kanan. Jadi harus dalam keadaan santai ditarik dan dengan kecepatan yang konstan sehingga kita dapatkan preparat lapisan yang bagus, gitu. Nah, untuk mendapatkan slide yang bagus, agar mendapatkan slide yang lebih bagus yang nampak diamati, bisa diamati nantinya itu, slide penyebar itu selalu berada di atas kaca preparat. Oke. Penyebaran tidak teratur dengan pinggiran dan ekor panjang ini akan menyebabkan karena penyebabnya adalah tepi penyebar kotor atau terkelupas atau slide berdebu. Jadi penyebaran juga bisa berpengaruh karena tepi penyebar kotor ini yang bagian yang dipakai menghapus itu kotor atau terkelupas atau slide-nya yang di bawah ini yang berdebu. Sehingga slide atau film yang dihasilkan itu menyebar tidak beraturan. Nah, berikutnya lubang dalam film ini apabila terjadi geser yang terkontaminasi dengan lemak atau lemak dan gelembung udara. Jadi di film di sampelnya ini itu di kaca preparat diharapkan halus, bersih, tidak ada lubang di situ,
karena itu akan menyebabkan gelembung udara. Jadi ditarik, diulang lagi, ditarik, dihapus itu dengan konstan dan tetap berada bersentuhan dengan permukaan dari kaca preparat. Tidak boleh melayang. Melayang berarti akan menimbulkan ketebalan dari lapisan tersebut. Dan bisa pada menimbulkan ketebalan itu tidak akan berlanjut lagi berikutnya karena sudah ketebalan di situ akan menyebabkan pengentalan dari darah. Dan apabila terjadi pengentalan di situ, kita tidak bisa perbaiki lagi. Kita mendorong lagi itu akan sudah merusak film yang sudah ada. Jadi bisa jadi itu gagal hapusan tersebut tadi. Oke. Kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Pada bagian A itu, film ini hasil dari hapusan atau oles dari darah. Ini film dengan ekor yang bergerigi yang terbuat dari penyebar dengan ujung terkelupas. Jadi penyebarnya kaca preparat atau kaca slide yang dipakai untuk mengoles itu tidak rata, bergerigi, sehingga bergerigi atau terkelupas. Jadi diharapkan pakai kaca, jadi tidak akan terkelupas ya, tapi biasanya juga bergerigi. Dihindari yang bergerigi karena akan menyebabkan ekornya ini, ujungnya ini akan seperti tidak rata. Gitu ya. Kemudian yang ke bagian B ini, nah ini film terlalu tebal. Terlalu tebal karena apa? Tadi disebutkan bahwa hematokritnya apabila tinggi, setidaknya harus diturunkan. Nah tadi itu mungkin tidak diturunkan, tetap aja atau malah tegak. Nah itu akan menyebabkan tarian dari pengoles itu, tarian mengoles itu akan seret sehingga menghasilkan film yang tebal. Kalau filmnya tebal itu dia akan berada hanya pada separuh dari kaca preparat saja, tidak sampai ke ujung. Seperti itu. Nah, yang bagian C ini, gambar C ini adalah film yang terlalu panjang, terlalu lebar, ketebalannya tidak rata, dan dibuat pada slide yang berminyak, tidak bersih. Jadi kalau berminyak slide-nya, kaca preparat yang dibawa itu akan meluncur cepat, sehingga meluncur gitu juga dan akan menyebabkan filmnya itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan bisa melebar sampai ke pinggir dari kaca preparat. Jadi tadinya kurang bersih, masih berlemak, sehingga darahnya akan melebar seperti itu. Nah, hapusan yang baik adalah pada gambar D itu tadi awal disebutkan bahwa lebih tebal pada tempat dropan itu drop darah tadi, kemudian ditarik semakin tipis dan tidak melebar hanya pada selebar dari kaca preparat yang dipakai untuk menghapus, seperti itu. Tapi untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi, Mas, sebaiknya tidak ada yang tebal gitu ya, rata seperti yang bagian agak di bawah sini nih. Ini bagus ini untuk diamati. Di sini masih tebal, jadi sel darah itu masih numpuk di sini. Jadi kurang cepat menariknya. Tapi ini sudah termasuk bagus dibanding yang 3 gambar yang di depan ini. Nah, kita lanjut. Nah, tahapan yang penting pada metode hapus ini yaitu tebal film. Semakin tebal itu semakin kita tidak bisa ngamati.
gelap di bawah mikroskop. Tapi semakin tipis juga kita tidak bisa dapat mengamati karena komponen di dalam darah yang utamanya sel darah merah dan darah putih itu tersebar dan tidak terdapat pada lapisan. Nah, yang penting juga adalah pada waktu memfiksasi, kita harus memperhatikan larutan apa yang harus cocok untuk preparat tersebut, larutan pengawetnya. Pewarnaan penting juga untuk bisa melihat pada sel darah merah, sel darah putih, sitoplasmanya. Nah itu. Kemudian apabila kita tidak mengamati pada saat itu saja dan hari-hari kemudian tidak akan mengamati, tidak perlu untuk fiksasi pewarnaan. Tetapi untuk lebih mudah membedakan sel-sel yang di dalam darah merah, darah putih itu kita menggunakan pewarnaan. Agar lebih awet kita bisa amati hari-hari berikutnya, itu ditutupi dengan gelas penutup, ya, atau disebut juga deglas yang lebih tipis lagi. Kemarin sudah dapat ya di praktikum. Nah, apa saja yang dijadikan preparat oles atau preparat hapus? Ini umumnya darah. Melihat sel darah merah maupun sel darah putih. Sel darah putih itu dengan istilahnya apa? Diferensial leukosit. Kita bisa melihat beragam dari leukosit. Monosit, neutrofil, dan lainnya. Juga kita bisa mengamati cairan nanah, metode oles. Metode oles juga sangat baik untuk mempelajari sitologi dari darah, sumsum tulang. Sumsum tulangnya dioles di atas kaca preparat, digosokkan biasanya ya, digosok gitu ya, dioles, dihapus di atas preparat dan bisa diamati. Juga eksudat dari berbagai macam jaringan yang mengalami peradangan, ya, cairan nanah yang jaringan-jaringan yang meradang, terjadi inflamasi di situ, itu kita bisa lakukan dengan metode oles untuk mendapatkan jaringan pada sekitar situ. Umumnya yang digunakan untuk preparat oles ini, hapus ini biasanya darah perifer. Darah perifer itu biasanya diambil dari jari. Di jari itu yang digunakan adalah yang ketiga, jari ketiga, keempat, kelima. Jari tengah, jari manis, dan kelingking. Disarankan untuk menghindari menggunakan jempol dan telunjuk, karena jempol dan telunjuk ini sangat aktif bergerak dibanding yang di ini. Jadi setelah ditusuk diambil darahnya itu, apabila kurang bersih akan menyebabkan infeksi dan itu akan mengganggu pergerakan nanti dari jari-jari. Yang umum metode oles atau metode hapus itu umum pada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang melakukan pap smear. Pap smear ini yaitu pengambilan sampel dari leher rahim. Bagi ibu-ibu yang sudah menikah itu disarankan biasanya itu 6 bulan atau paling tidak 1 tahun sekali untuk melakukan pap smear untuk mengetahui secara dini keberadaan dari sel-sel yang dikhawatirkan membelah sel-sel yang abnormal. Karena di dalam masyarakat itu
salah satu juga penyebab kematian karena adanya kanker leher rahim. Jadi pap smear ini sangat disarankan untuk dilakukan bagi yang sudah berkeluarga. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini contoh pembuatan preparat dengan metode oles atau apus atau smear. Pembuatan film darah harus tipis, ya. Tidak boleh tebal, karena kalau tebal kita tidak akan bisa mengamatinya. Karena yang nampak itu hanya gelap saja, karena tebal. Bisa menggunakan darah hewan atau darah manusia. Kalau kita di lab kemarin, pada saat offline, kita ambil dari probandus, dari mahasiswa, setiap kelompok satu saja, gitu ya. Darah diambil dari ujung jari 3, 4, 5 ya, yang tengah, manis dan yang kelingking. Kemudian setelah menentukan jari mana yang akan dipakai, kita harus dibersihkan dulu dengan alkohol. Alkohol 70% dibersihkan. Kemudian harus dikeringkan, nggak boleh dalam keadaan basah. Tidak boleh dalam keadaan basah menusukkan dengan jarum itu dalam keadaan basah, jadi harus dikeringkan. Karena alkohol kan cepat menguap ya, jadi dikeringkan, kering anginkan gitu. Kemudian ditusuk, tentunya dengan menggunakan jarum steril, ada jarum khusus. Setelah itu dibersihkan lagi, dilap dengan alkohol agar tidak terjadi infeksi. Nah, darah yang mana yang diambil? Nah, setelah ditusuk jarum itu biasanya ditekan-tekan ya, ditekan-tekan jarinya karena mungkin agak terlalu dalam sehingga tidak langsung setelah jarum ditarik itu tidak langsung darah keluar. Jadi biasa ditekan-tekan dulu, kemudian diteteskan di objek gelas atau kaca preparat sekitar 2 cm dari ujung ya, sekitar 2 cm dari ujung. Oke. Dan selanjutnya itu akan segera dihapus. Nah, darah yang pertama biasanya itu dibuang, kemudian darah yang kedua selanjutnya itu yang dipakai. Mengapa darah pertama yang dibuang? Karena itu masih bercampur dengan serum. Bercampur dengan serum sehingga yang pertama itu tidak digunakan. Yang kedua, darah yang tetesan kedua itu dan berikutnya yang dipakai. Nah, dalam hal ini membuat film itu kita butuhkan 2 gelas benda ya, gelas kaca, gelas preparat. Nah, tetesan darah dapat diambil dari pipet tetes atau langsung diteteskan di gelas benda. Menggunakan pipet tetes ini biasanya kita ambil darah dari tabung. Sudah ditampung yang mana di dalam tabung itu sudah berisi dengan larutan antikoagulan atau biasanya disebut juga EDTA, tabung EDTA yang sudah mengandung EDTA yaitu antikoagulan, anti pembekuan. Nah, setelah diletakkan 2 cm dari ujung kanan, boleh kiri, ini preparat, ini yang kaca objek yang kedua itu untuk menariknya dalam posisi tadi udah Ibu sebutkan sekitar 45 cm. Itu berada di dalam, tadi tetesan di sini ya, tetesannya ini di depan, di sini, kemudian
kaca preparatnya itu dari sini, bukan dari ujung. Ya, ini yang kedua. Kita lanjut. Nah, tarik gelas yang dipegang di atas ini ke belakang. Ini ke belakang di sini, maksudnya ini ke belakang, ini depan ya. Ini ke belakang, dari sini ditarik sehingga menyentuh tetesan darah. Jadi ditarik sehingga menyentuh tetesan darah. Apabila belum kental, ini dengan menyentuh tetesan darah ini akan terjadi kapilaritas. Otomatis itu darah akan menyebar sepanjang garis ini, sepanjang ujung ini. Setelah diletakkan di atas kaca objek. Nah, setelah terjadi kapilitas, dengan segera, tidak ditunda lagi waktunya, segera akan ditarik. Jadi akan segera ditarik. Gini. Set, ya. Jadi dengan kecepatan, kekuatan yang konstan, tidak boleh tersendat-sendat, akan ditarik berlawanan dengan drop darah tadi. Oke. Lurus ya, tidak miring. Kalau miring itu akan keluar dari kaca objek. Nah, setelah didapatkan sediaan oles atau apus yang tipis dan rata, maka selanjutnya dilakukan tahap fiksasi atau pengawetan. Fiksasi dapat dilakukan setelah darah mengering, bisa juga pada waktu darah masih basah. Tetapi membuat apus itu biasanya dalam bentuk lapisan tipis, jadi tidak lama kemudian itu akan kering. Apalagi kalau kita bantu dengan kering anginkan, digoyang-goyang gitu ya. Nah, fiksasi setelah apus darah kering atau dikering anginkan, kemudian menggunakan fiksatif cair bagi yang darah kering. Tetapi kalau yang yang masih basah itu biasanya menggunakan fiksatif yang dapat menguap. Biasanya dalam bentuk gas seperti itu. Oke. Nah, berikut kita lakukan pewarnaan. Nah, dalam hal ini pewarnaan ini ada 3 macam di sini, ada 3 metode pewarnaan. Ibu sengaja tidak gabung dengan bahan kemarin. Ini ada pertama Ginza atau disebut juga Romanowski, ada May Grunwald, dan ada Pappenheim. Pappenheim ini adalah gabungan dari Ginza dan May Grunwald. Perbedaannya pada metode ini 1, 2, 3 ini yaitu satu warna yang dipakai dan hasil pewarnaannya. Jadi perbedaannya di situ, hasil pewarnaannya akan berbeda. Setelah diwarnai, diberi pewarnaan, dikeringkan lagi, keringkan angin, kemudian ditutup dengan deglas dan diamati. Tentunya diberikan label di situ ya, diberikan labelnya itu diletakkan di ujung dari pinggir ujung dari kaca preparat atau objek gelas. Nah, kita bahas sedikit pewarnaan Ginza itu yang bagaimanakah itu. Untuk mempelajari ini digunakan untuk mempelajari morfologi sel darah, sel lien, sel-sel sum-sum tulang belakang tentunya, atau sum-sum tulang panjang. Bisa juga untuk mengidentifikasi parasit darah pada hewan. Parasit darah pada hewan bisa kita, yang umum di klinik-klinik itu ada untuk mengamati trypanosoma. Trypanosoma biasanya pada ruminansia ya biasanya, yang menyebabkan penyakit tidur itu ya, kalian ingat? Oke. Kemudian leishmania, juga ada plasmodium, itu bisa untuk mengamati itu. Jadi plasmodium yang berasal dari
yang akan penyebab penyakit malaria dari nyamuk ngambilnya ya. Nah, pewarnaan gimsa ini merupakan satu warna bentuknya bubuk atau larutan yang harus disimpan pada botol yang gelap. Biasanya warna coklat ya biasanya gitu ya. Tidak disarankan untuk menyimpan di dalam botol yang transparan. Larutan gimsa 3% ini dibuat dari larutan baku dengan pelarut metil alkohol. Larutan ini tahan 1-2 hari. Nah, metodenya yaitu fiksasi apusan dalam metode metanol ini, kemudian dikering anginkan, cara penggunaan gimsa, kemudian ditetesi setelah kering, ditetesi dengan gimsa 3% dengan pipet tetes tentunya. Ini dibiarkan selama 30-40 menit. Kalau gimsanya itu mengumpul pada satu tempat itu biasanya dimiring-miringkan sehingga lapisannya itu terolesi semua dengan gimsa tersebut. Kemudian dicuci dengan air dingin, dicucinya bukan cuci bagaimana ini hanya melakukan dibilas saja atau di air mengalir biasanya, tetapi air mengalir yang tidak deras. Yang kecil mengalirnya, kemudian demikian itu. Setelah itu dikering anginkan dan ditutup atau istilahnya mounting dan diberi label. Oke. Nah, ini kita bisa amati, bisa nampak seperti ini pewarnaan menggunakan gimsa. Preparat ini bisa kita amati sampai 5 tahun kemudian. Awet. Eritrositnya nampaknya berwarna merah muda. Ini. Kemudian leukosit nukleusnya ungu kebiruan. Ini leukosit, jenis limfosit, monosit, eosinofil. Jadi nukleusnya berwarna ungu kebiruan, sitoplasmanya ungu muda. Oke, seperti itu hasil dari pewarnaan gimsa. Kemudian pewarnaan Mey-Grunwald. Nah, pewarnaan Mey-Grunwald ini adalah larutan eosin metilen blue dalam metil alkohol. Ini merupakan larutan Mey-Grunwald 1/4%. Cara menggunakannya, setelah apusan kering, ditetesi dengan larutan Mey-Grunwald ini. Ini ada 2 macam di sini, ada yang pekat dan yang digunakan yang pekat dan yang encer. Jadi pertama kita gunakan yang pekat sekitar 2-5 menit. Kemudian disusul, tidak dicuci lagi, tapi disusul dengan meneteskan Mey-Grunwald yang encer. Itu kita biarkan selama 5-10 menit. Kemudian dicuci di air mengalir, di keran air mengalir, tapi airnya tidak deras ya, khawatir akan meluruhkan sampelnya. Kemudian dikering anginkan, diamati, ditutup, dilabel, kemudian dilabel. Nah, hasil dari Mey-Grunwald eritrosit warnanya merah muda, sedangkan sama tadi ya, gimsa, tetapi pada leukositnya itu yang berbeda. Nukleusnya biru muda. Ya, berbeda dengan tadi gimsa. Oke, kita lanjut. Sedangkan pewarnaan Pappenheim ini menggunakan kombinasi dari gimsa dan Mey-Grunwald. Ini digunakan dicampur, diteteskan dulu Grunwaldnya, kemudian gimsa. Ini dibiarkan selama 30 menit.
Setelah 30 menit, dicuci di air mengalir, kemudian ditutup dan beri label. Nah, hasil dari Pappenheim ini, eritrositnya itu menampakkan merah muda keunguan. Tidak merah muda saja, tetapi agak keunguan. Kemudian leukositnya ini, nukleusnya menampakkan warna yang lebih tua, ungu tua. Sitoplasnya biru muda. Oke, jadi berbeda hasil, berbeda metode pewarnaannya. Oke. Nah, kita lanjut dengan metode rentang. Metode rentang atau sprit ini suatu metode pembuatan sediaan dengan cara merentangkan suatu cairan pada permukaan gelas benda. Jadi direntangkan, ini gelas bendanya ini direntangkan di atas. Direntangkan di atas, yang lebihnya itu ya digunting, dipotong. Sehingga nanti dapat diamati di bawah mikroskop. Bisa langsung diamati atau bisa agar awet, kita bisa lihat beberapa waktu ke depan, bisa agar bisa diamati itu diberi pewarnaan. Umumnya yang digunakan untuk metode rentang ini adalah dari jaringan subkutan, ada jaringan tipis pada kulit, kemudian ada mesenterium. Mesenterium ini adalah jaringan tipis yang menutupi abdomen dan lainnya. Oke. Itu antara kulit tubuh dan rongga abdomen. Itu ada mesenterium di situ. Kemudian perikardium selaput yang menutupi kor. Peritoneum juga pada daerah selaput yang pada bagian peritoneum, selaput peritoneum. Oke. Nah, jaringan ini dapat diamati di bawah mikroskop tanpa melakukan fiksasi dan perwarnaan, tetapi itu tidak lama. Jadi supaya agak lama bisa diamati pada beberapa waktu kemudian, itu kita lakukan fiksasi dan pewarnaan. Oke. Nah, contoh pembuatan preparat dengan metode rentang ini, jaringan subkutan atau mesenterium. Setelah, tentunya kalau mengambil subkutan berarti biasanya itu pengakhiran ya, hewannya dibedah sehingga kita bisa dapatkan mesenterium, karena harus dibedah, dibuka, diambil. Setelah hewan dimatikan atau didekapitasi atau pembiusan overdosis, segera dibedah dan diambil jaringan yang akan dijadikan preparat. Kemudian direntangkan pada objek gelas, biasanya menggunakan sonde, karena kalau kita menggunakan jari itu tidak akan cepat terlipat. Jadi biasanya menggunakan sonde, jarum panjang itu kita meletakkan di atas objek gelas. Jadi intinya itu diusahakan agar jaringan tersebut posisinya tidak terlipat di atas gelas benda. Oke. Nah, bila berlebih, potongan jaringan itu akan dipotong, kemudian kalau kita dapatnya sedikit ya, langsung aja diletakkan di atas gelas benda. Kemudian dilakukan fiksasi dengan menggunakan metanol atau etil alkohol selama 3-4 menit. Setelah 4 menit, dibilas, dicuci pada air mengalir, dibilas, dilewatkan di air mengalir.
Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan hematoksilin eosin dengan tahap seperti berikut ini. Preparat dicelupkan ke dalam larutan hematoksilin selama 5-7 menit. Dicelupkan di dalam, disimpan dalam botol larutan hematoksilin selama 5-7 menit, kemudian dibilas dengan Aquades. Bilasnya ini biasanya disemprot aja dengan Aquades. Disemprot. Selanjutnya dikeringkan, tapi tidak sampai begitu kering. Dilanjutkan dengan pencelupan ke dalam alkohol bertingkat. Alkohol bertingkat itu dari yang kecil sampai yang prosentase besar, 30%, 40%, 50%, sampai 70%. Kemudian dilanjutkan dengan eosin. Eosin ini hanya 1 menit saja. Dilanjutkan dengan eosin. Kemudian selanjutnya dengan eosin ini langsung diangkat, ini sudah kering. Selanjutnya dicelupkan lagi ke dalam alkohol bertingkat. Bertingkatnya itu dari tinggi ke rendah. Oh, maafkan. Dari rendah ke yang tinggi. Jadi 70% sampai alkohol absolut 96%. Kemudian dikeringkan dengan kertas hisap. Ada kertas hisap itu dikeringkan dan dilanjutkan masukkan ke dalam silol selama 10 menit. Masukkan silol ini dengan harapan itu menghilangkan lemaknya di situ ya. Kemudian dikering anginkan. Selanjutnya akan ditutup dengan deglas, kaca penutup, beri label, dan bisa diamati di bawah mikroskop. Nah ini preparat rentang ini dalam mikroskop itu sel intinya itu, inti selnya itu berwarna biru. Itu karena hematoksilin. Oke. Selanjutnya, nah kalian bisa lihat di sini preparat jaringan ikat longgar. Ini yang subkutan, inti selnya, sitoplasmanya merah muda. Oke. Ada serabut jaringan. Jadi ini jaringan longgar yang kita bisa amati, fiksasi, diamati, diberi pewarnaan sehingga kita bisa dapat membedakan sel-sel yang ada di dalam atau bagian-bagian dari sel-sel tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Oke, Zidan, monggo. Untuk pewarnaan preparat oles tadi itu penggunaannya ditentukan apa ya, Bu? Karena tadi yang terakhir itu kan campuran keduanya. Itu berarti bisa digunakan untuk semua sampel atau bagaimana ya, Ibu? Pewarnaan gimsa itu bisa semua sampel. Mau menggunakan gimsa atau Megrunwald bisa digunakan untuk semua sampel. Tetapi untuk bisa lebih lengkap warnanya itu biasanya menggunakan yang Pappenheim. Campuran dari gimsa dan Megrunwald. Baik Ibu, itu nanti bentuk warnanya itu yang mana Ibu? Soalnya kan tadi ada yang berbeda gitu antara yang gimsa sama satunya tadi apa ya namanya? Megrunwald. Dan Megrunwald. Nah, ini yang menggunakan gimsa seperti ini, eritrositnya itu warna merah muda, leukositnya itu nukleusnya ungu kebiruan. Tetapi kalau pada Grunwald itu nukleusnya itu pada leukosit atau sel darah putih itu menampakkan warna biru muda kalau menggunakan Grunwald.
Oke. Nah, kalau pada Pappenheim ini campuran dari ginza dan Grunwald, malah eritrositnya ini tidak lagi berwarna merah muda seperti pada nampak pada Pappenheim, pada ginza atau Grunwald, tetapi pada Pappenheim ini eritrositnya itu lebih merah muda keunguan. Dan leukositnya nukleus intinya dari leukosit ini ungu tua, jadi lebih jelas, lebih jelas warnanya dibanding kalau yang tadi ginza saja dan Grunwald. Tetapi di klinik-klinik biasanya itu paling umum mereka menggunakan ginza saja, menggunakan ginza. Sedangkan yang tadi, yang terakhir itu metode rentang itu paling umum dipakai adalah hematoksilin dan iosin. Sama dengan yang di besok yang kita bahas itu, metode parafin itu umumnya menggunakan hematoksilin iosin. Gimana sih, Dan? Baik Bu, sudah jelas. Terakhir mungkin Bu, berarti Oke. untuk Pappenheim itu lebih dikhususkan untuk penelitian ya Ibu, karena tadi umumnya lebih Iya, lebih nampak untuk sel darah merahnya. Pappenheim. Tapi kalau di kitab praktikum offline itu kita pakai ginza saja. baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Sidan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, mungkin waktunya sudah cukup ya. Gak ada yang ingin tanyakan? Oke. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang lain. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.